Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din walimna at-taqwil. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal khifata wal hina. Allahumma rjuni izan wa syarafan waj'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallah sayyidina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan nikmat yang luar biasa dari dulu hingga hari ini dan seterusnya. Semoga seterusnya Allah terus sehatkan, kuatkan, besarkan, sukseskan kita semuanya, dan salawat salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladan dalam setiap kehidupan. Dan kita semua mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat fi dini wa dunya wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Ya, pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Jadi dalam Islam pemimpin itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga urusan sosial, termasuk soal kepemimpinan. Semuanya diatur dalam Islam, ya. Ibadah, ekonomi, kepemimpinan, apapun dalam Islam diatur, ya. Hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana salasatin fi safar fal yu'maru ahadahum. Jika ada tiga orang dalam perjalanan, hendaknya mereka menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Ya ini ya, dalam hal yang sederhana saja, dalam pergaulan yang sederhana saja, mungkin dalam rangka jalan-jalan atau apapun. Kalau kita jalan-jalan tiga orang, ya minimal tiga orang, itu harus ada satu pemimpin. Ya ini hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan pentingnya struktur kepemimpinan. Bahkan dalam kelompok yang sangat-sangat kecil pun, dalam urusan-urusan yang mungkin bukan urusan organisasi, mungkin hanya urusan yang sederhana, ya, yang sosial pergaulan biasa, tapi tetap harus ada yang dituakan, diseniorkan, ditunjuk sebagai ketua atau pemimpin. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ini adalah untuk menghindari kekacauan dan mempercepat pengambilan keputusan dalam rangka menjaga solidaritas, ya. Nanti ada yang satu menghormati satu, jadi tidak terjadi debat kusir begitu, ya. Islam agama yang menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Yaitu aturan kehidupannya, mengatur hal yang sangat kecil seperti adab makan, adab minum, adab tidur, tata cara bersih, ya semuanya Islam lengkap. Hadis dan apa itu hadas, najis dan semuanya, dan ada bersih dan adab apapun ada adabnya, ada etikanya, bahkan sampai ada buang hajat pun ada etikanya. Apalagi dalam hal yang berdampak besar seperti urusan apa? Kepemimpinan. Tentu aturan Islam lebih tegas dan lebih jelas. Oleh karena itu, wajar bila kepemimpinan yang dianggap perkara yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat strategis dalam Islam. Kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab.
Ya, amanah dan tanggung jawab. Pemimpin itu amanah dan tanggung jawab. Intinya amanah dan tanggung jawab. Di sini tidak ada eh, apa itu untung rugi, tapi amanah tanggung jawab berarti beban ya, artinya itu tanggung jawab. Dan setiap kita adalah pemimpin. Ya, setiap kita adalah pemimpin dalam hadis Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi. Ya, artinya apa? Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kita ada pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Ya, baik dalam keluarga, organisasi, masyarakat, bahkan dalam diri sendiri. Ya, apalagi dalam masalah pekerjaan. Maka seorang muslim harus sadar bahwa menjadi pemimpin bukan soal kehormatan, tapi ini amanah, tapi ini beban, tapi ini tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pandai-pandai, pintar-pintar memilih pemimpin yang baik, yang beriman. Mari kita perhatikan kisah para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW, saat jenazah Nabi yang belum dimakamkan, para sahabat berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk menentukan penggantian beliau. Ya, jadi ini didulukan sebelum pemakaman Rasulullah. Pemakaman Rasulullah yaitu akhirnya ditetapkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Ini bukti bahwa pemimpin adalah kebutuhan yang mendesak bagi umat, bahkan didahulukan dari urusan yang sosial, yaitu urusan penguburan. Maka mari kita selalu belajar untuk bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, ya. Karena salah satu sifat seorang pemimpin yaitu amanah tanggung jawab, amanah atau tanggung jawab, yaitu tanggung jawab di dunia maupun di akhirat, terutama nanti di akhirat ya. Ada dalil tadi sudah saya sampaikan, setiap kalian ada pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban hadis Bukhari Muslim. Oh, poinnya apa? Yaitu amanah adalah beban bukan kehormatan, beban bukan kehormatan ya. Apalagi nanti nah apa itu saya dapat berapa, nah gitu sudah nomor kesekian, itu namanya tanggung jawab ya. Kemudian Nabi menolak kekuasaan untuk menghindari tanggung jawab berat. Jadi Nabi kalau merasa tidak mampu ya ditolak ya. Kemudian ada kisah Umar bin Khattab yang menangis takut dimintai pertanggungjawaban jika ada keledai yang terjatuh karena jalannya rusak, itu ya, sampai segitunya ya, sampai takut kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dikerjakan dengan baik. Itu kisah Umar bin Khattab. Kemudian kriteria pemimpin selain tadi amanah yaitu sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil untuk bekerja atau pemimpin yaitu yang kuat dan aman. Jadi yang kuat, itu yang kuat. Jadi ini hadis dalam Al-Quran, dalam Quran surat Qasas ayat 26 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ikdahuma ya abatista jirhu inna khaira manista jaratal qawiyul amin. Ya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil untuk bekerja atau pemimpin adalah yang kuat lagi amanah lah. Kalau zaman dulu yang dibutuhkan memang kekuatannya, tapi saat ini kuat itu artinya tidak hanya kuat fisik tapi kompetensinya. Ya, itu kompeten, memiliki kekuatan, kompetensi, ya, skillnya atau penulisnya, dan ada kecerdasannya dan ada keberaniannya. Kemudian al-amin, amanah, jujur, bisa dipercaya, dan ya itu semua tadi. Kuat, di dalam kuat itu kompeten, cerdas, berani, cepat, lincah, tangkas, profesional, begitu ya. Dan amanah ini termasuk di sini attitude, yaitu jujur, bisa dipercaya, dapat diandalkan, ya. Dan tidak cukup hanya populer, hanya harus punya integritas, itu teman-teman sekalian. Kemudian ada bahaya-bahaya
jika kita salah memilih pemimpin. Itu sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat suatu kaum kecuali dengan pemimpin mereka, dan tidak akan merusak mereka kecuali dengan pemimpin mereka. Jadi yang bisa merusak itu ya pemimpin kita sendiri. Ya, Allah tidak akan mengangkat suatu kaum kecuali dari kaumnya. Jadi pemimpin itu memang dari dalam, bukan dari luar, dari wilayahnya. Ya, itu teman-teman sekalian harus tumbuh dari dalam dan akan diangkat dari kelompoknya. Jadi pemimpin kita itu mencerminkan ya kita ini siapa, termasuk pemimpin kepala desa, daerah, kepala desa, kepala kota, wali kota, kabupaten, provinsi, termasuk negara, yaitu mencerminkan kalau sekarang ini kita punya pemimpin-pemimpin presiden maupun wakil presiden, yaitu mencerminkan pemilihnya itu seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin sebagian besar tidak banyak orang cerdas, tapi sebagian besar karena itu yang dipilih, maka itu mencerminkan pemilihnya seperti itu. Selanjutnya, pemimpin yang buruk membawa kerusakan yang masif, yang sangat bahaya. Kemudian pemimpin yang zalim mendatangkan murka Allah, maka umat bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dan umat kita ini akhirnya menjadi yang bertanggung jawab. Itu risikomu kan begitu ya, risikomu kayak itu yang terjadi, pemimpinmu seperti itu. Maka setiap muslim adalah pemimpin atau self leadership. Kalian semua adalah pemimpin. Jadi poin utamanya, mari kita memimpin diri kita sendiri. Apa yang kita pimpin, kita mampu mengendalikan diri, akhlak kita, karakter kita, kita belajar mendisiplinkan diri, disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin, dan kita terus meningkatkan kompetensi kita, kemampuan komunikasi, kemampuan manajerial, kemampuan leadership kita, dan kita meningkatkan amanah kita, tanggung jawab pribadi sebelum memimpin orang lain. Jadi kita harus memimpin diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang. Kuasai internal kita sebelum menguasai eksternal. Latihan jadi pemimpin dimulai dari lingkungan kita sendiri, dari keluarga kita, dari tempat kerja kita, dari divisi kita. Kalau kita sudah sukses divisi kita masing-masing, maka akan sangat mudah memimpin lingkup yang besar. Karena pemimpin itulah pemimpin yang hebat lahir dari anak buah yang hebat juga. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Bukhari dan Muslim, 7 golongan yang dinaungi Allah, salah satunya pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ini termasuk yang dijanjikan masuk surga. Poinnya apa? Kenapa dijanjikan masuk surga? Karena satu, adil. Ya, adil syarat utama pemimpin yang sukses di dunia akhirat itu. Kedua, memiliki keadilan dalam Islam, yaitu mendapatkan sesuatu, artinya sesuatu pada tempatnya, menempatkannya pada tempatnya, bukan pembagian rata tapi disesuaikan dengan kapasitasnya. Contoh Umar bin Abdul Aziz, adil, zuhud, dan adil dan tidak tamak, zuhud ya, dan akhirnya dicintai rakyatnya. Kemudian pemimpin yang dicela dalam Islam yaitu menurut hadis Bukhari, tidaklah suatu kaum dipimpin oleh seseorang lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka kecuali Allah haramkan surga atasnya. Jadi pemimpin yang zalim ya pasti nanti mati dalam kondisi menipu kaumnya. Poin utamanya apa? Tipu daya manusia adalah dosa besar bagi pemimpin. Rakyat juga berdosa jika diam dan membiarkan saja. Pemimpin yang buruk bisa jadi azab atau ujian bagi umatnya, bagi rakyatnya. Nah, ini jadi perhatian kita sendiri. Artinya kita tidak perlu nyalakan siapa-siapa, yang kita salahkan diri kita sendiri. Kita semua adalah pemimpin dan diri kita masing-masing adalah pemimpin. Mari kita terus belajar menyiapkan diri kita menjadi pemimpin-pemimpin saat ini dan untuk menyiapkan ke depan jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Tumbuhlah dari diri kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, dari divisi kita masing-masing, lahirlah pemimpin-pemimpin hebat. Dari Polindo, dari Setiap Pemuda, muncullah pemimpin-pemimpin hebat. Ya, yang bagaimana yang hebat itu? Tentunya pemimpin yang amanah, amanah dalam rumah tangga, menjadi iman yang adil, dalam pekerjaan menjadi teladan, menjadi agen perubahan dalam masyarakat, menjadi penggerak kebaikan dalam organisasi, menjadi yang mampu menjadi menyatukan
dan pendorong kemajuan organisasi. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW dawuh, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dibantu, ditolong menjadi pemimpin-pemimpin mulai saat ini. Fokus kita saat ini kita benahi. Kalau kita baik hari ini, maka kebaikan-kebaikan, potensi-potensi kesempatan itu selalu ada datang kepada kita semua. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.